hari Jumat yang lalu kita merayakan Jumat Agung, kita sudah mendengar khotbah tentang ingatlah aku. Ingat apa? Ingat kasihnya yang pertama, ingat pengajarannya yang kedua, ingat janjinya yang ketiga. Dari antara semua ini, dari antara ketiga hal ini, yang terpenting adalah mengingat pengajarannya. Kalau kasihnya itu sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Ya, kasih Allah itu sudah nyata sekali untuk selamanya. Dan janji Tuhan tidak usah diragukan. Yang jadi masalah mengingat pengajarannya. Yang seringkali tidak kita lakukan atau tidak berani kita lakukan atau tidak mampu kita lakukan. Karena tanpa pengajaran yang kita kerjakan, kasih setia Tuhan ini sia-sia. Janjinya pun tidak akan pernah kita terima. Karena syarat menerima kasihnya dan menerima janjinya adalah mengerjakan ajarannya. Itu tanda persekutuan dengan Tuhan, bukan syarat masuk surga ya, tetapi tanda persekutuan dengan Tuhan. Tanda seia, sekata, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Itu tandanya. Jadi iman itu bukan sekedar pengakuan pikiran, pengakuan mulut, tetapi apa? Ada tindakan. Tindakan kita itu membuktikan iman kita. Amin. Bapak Ibu, apa yang Tuhan tuntut dari kita? Itu kasih. Ya. Ajaran Tuhan yang terutama itu kasih. Tuhan tidak terlalu memusingkan yang lain. Bukan enggak boleh ya. Tetapi yang utama dari apa yang diajarkan Tuhan, kasih. Sebab kasih bisa dilakukan semua orang. Tuhan enggak kepingin kita pintar Pak, kepingin. Cuman tidak semua orang mampu jadi pintar. Kalau kita hidup lahir gitu ya, lahir hidup besar di pedalaman, sulit jadi pinter. Tidak ada sekolahan, nggak ada internet. Mau sekolah di mana? Gitu ya. Tetapi kalau kasih, semua orang mengerti kasih itu bagaimana. Kalau di pedalaman Pak, misionaris juga sampai pedalaman kok, nggak usah khawatir. Mereka juga mengajarkan soal kasih. Tidak ada yang terlewatkan. Malam hari ini kita mau belajar kasih itu apa. Karena masih banyak orang Kristen itu bingung kasih itu apa. Ya, kita baca yuk Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya. Kata sempurna dalam teks aslinya itu adalah teleios. Ya, yang artinya tujuan, akhir, sasaran, kepenuhan, matang, dewasa, kesempurnaan fungsi. Teleos itu artinya itu Bapak Ibu. Ya, dalam kamus bahasa Yunani koine itu diartikan seperti itu. Saya enggak ngarang. Ya. Sedangkan kata kasih di situ adalah agape, ya. Bukan eros atau philea. Bukan kasih dengan dasar dengan hasrat seksual, itu eros, bukan itu. Bukan philea, kasih dengan dasar dia saudaraku, dia sahabatku, bukan. Tapi agape, kasih yang sifatnya umum.
kasih ya, agape adalah kasih atau cinta dalam arti keputusan untuk melakukan kebaikan seperti Allah mengasihi manusia. Ya. Agape itu sebuah keputusan memilih bersikap baik, tepat atau benar meskipun tidak didukung perasaan. Halo. Kalau kita mengasihi istri karena kita punya perasaan cinta. Kalau kita mengasihi saudara karena kita punya hubungan darah. Ada perasaan saudara. Tetapi agape adalah kasih tanpa dasar perasaan. Kamu tahu yang baik tapi kamu tidak lakukan, itu berdosa. Nah, agape kebalikannya. Kamu tahu yang baik, kamu lakukan meskipun dia bukan siapa-siapa. Halo, bisa dipahami? Seperti Allah mengasihi manusia, memberkati dengan cahaya matahari, dengan hujan, baik kepada orang benar maupun orang berdosa. Itu agape. Agape adalah mengasihi sesama kita tanpa dasar perasaan. Yang dipakai apa? Kecerdasan roh. Istilahnya Pak Eras itu kecerdasan roh. Kamu tahu yang baik dan harus kamu lakukan. Itu kasih. Meskipun kita tidak punya perasaan cinta sama orang itu. Meskipun bukan siapa-siapaku. Bahkan mungkin ya orang itu jengkel bencek Tapi kalau kita tahu yang baik, aku mengasihi kamu. Meskipun kamu bencek aku tahu yang terbaik buat kamu. Aku akan support kamu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini agape. Ini agape. Tidak gampang. Tapi bisa. Bisa. Kalau kita mau mengosongkan ego kita. Kalau kita mau mengosongkan kepentingan kita. Kalau kita mau berpikir hanya keinginan Allah yang disukakan, kita bisa. Itu agape. Bapak Ibu, agape sifatnya tidak eksklusif, melainkan inklusif. Ya, kalau eksklusif itu golonganku tok, gitu. Kalau inklusif semua orang. Agape sifatnya inklusif. Tetap menolong, tetap memberkati dia, meskipun dia tidak kenal kita. Bahkan seandainya kadang-kadang dia merugikan kita, dia menjengkelkan kita. Tapi kalau kita tahu yang baik, kasihi dia. Itu agape Bapak Ibu. Kasih Allah pada kita, itu agape. Emangnya kita sudah menyenangkan Allah? Dalam keseharian kita seringkali kita menjengkelkan dia, Bapak kita. Tapi dia tetap memberkati kita. Halo, betul enggak? Kalau kita, setiap tindakan kita, setiap langkah hidup kita yang menjengkelkan Bapak selalu diperhitungkan, kita bubar saat itu loh. Ngerti enggak maksudnya? Saat kita melakukan yang salah, saat kita berdosa, Bapak marah, mati kita. Tapi dia bersabar, menunggu kita bertobat. Itu kasih. Nanti akan kita pelajari model-model begini. Itu dijelaskan oleh Paulus. Cuman masalahnya orang Kristen baca sambil lalu sehingga kita nggak paham. Jadi Bapak Ibu, sesuai konteks Matius 5 ayat 48, teleios bisa dipahami sebagai dewasa dalam kasih. Dewasa dalam kasih. Meskipun orang menyakiti, ya wis lah. Yang penting aku bisa memberkati dia gimana caranya. Itu dewasa dalam kasih. Matang dalam bersikap baik. Bersikap baik tanpa dipengaruhi sikap orang lain atau lingkungan. Ini matang dalam bersikap baik.
Ya, bulan-bulan ke depan akan saya bahas. Seri kesempurnaan, ya, ini bagian pertama. Ada 7 atau 8 khotbah tentang kesempurnaan. Supaya kita semakin tajam bagaimana sempurna di dalam Tuhan. Dalam konteks apa kita harus sempurna. Bapak Ibu, dalam Matius 5 ayat 48 juga kedewasaan atau kesempurnaan selain dalam arti dewasa juga dipahami sebagai produktif dalam fungsi. Ya, ini arti harafiah, arti kamus yang nanti di khotbah-khotbah kesempurnaan berikut akan saya preteli satu-satu. Sehingga Bapak Ibu, untuk memahami ayat ini perlu membedah apa itu kasih, apa itu kesempurnaan. Ya, kita harus bedah. Kita akan mulai dengan membedah apa itu kasih. Semoga satu pertemuan cukup. Apa itu agape? Kasih jenis ini terbuka tanpa batas. Kasih ini berdasarkan hubungan inklusif, bukan eksklusif. Agape, kata ini paling banyak dipakai dalam kitab suci untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Dan ini sudah diajarkan Paulus. Kita baca yuk, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak melakukan yang tidak ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 itu adalah aplikasi bagaimana kasih itu harus dilakukan. Pak, orang Kristen harus mengasihi. Seperti apa mengasihi? Baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Masalahnya kata-kata dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini membuat kabur. Nah, tapi malam hari ini akan saya jelaskan. Kasih itu sabar, ya. Sabar. Makrotumei, gitu ya. Makrotumei itu bersabar secara aktif. Menahan diri terhadap provokasi, tidak cepat membalas kejahatan. Sabar dalam arti ini artinya memberi waktu bagi orang lain untuk berubah. Tetap mengasihi meskipun disakiti. Jadi makrotume itu bersabar terhadap orang, bukan bersabar terhadap situasi dan kondisi. Contoh banyak orang yang sudah kerja keras, tapi kok kesannya tidak ada berkat yang sepadan yang dia terima. Lalu ayo bersabar yuk, Tuhan pasti. Nah, itu bukan sabar yang dimaksud, ya. Menunggu kita diberkati, hidup dalam masalah. Ini sabar dalam bahasa Yunaninya hupomone. Tapi bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud sabar, makrotumei, itu bersabar secara aktif. Seperti orang tua terhadap anak. Dalam arti ini, orang tua mau menunggu progresivitas anak yang sedang berkembang. Demikian kita seharusnya kepada orang lain. Kalau Anda bisa sabar terhadap anak, ya, kalau Anda bisa sabar terhadap anak, harusnya Anda juga bisa sabar terhadap orang lain. Itu maksudnya Paulus. Anak itu kan kadang-kadang jengkelin kan. Wah, sering. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA,
Sering kita jengkel, tapi kok bisa bertahan 20 tahun? Itu kasih dalam arti makrotume. Tetapi kenapa terhadap sesama Anda, tetangga Anda, teman Anda, komunitas Anda, wis cukup wis, saulan ae kumpul ambek wong iku. Itu loh maksudnya. Menurut Paulus, makrotume itu kita memberi waktu orang ini berprogres supaya berubah. Sabar. Manusia itu bukan robot sehingga dikocak sedikit berubah. Nggak bisa. Kita sering ya ngelihat komputer kadang-kadang kok gini ya, dak berubah langsung terang gitu. Kan orang nggak bisa digituin, dak gitu. Kan nggak bisa. Orang itu perlu berkembang, sabar seperti anakmu. Apalagi anak-anak pada masa akil balik itu kan jengkel no. Tetapi kenapa kita bisa bersabar? Kenapa pada orang lain tidak? Halo, ngerti ya sabar yang dimaksud? Amin. Lanjut, itu kasih loh. Waduh, baru pertama Pak, kok wis angel Pak? Ya memang begitu. Yang kedua, murah hati. Kasih itu murah hati. Bahasa Yunaninya kristeutai. Maklumin ya kalau salah ngomong, bukan orang Yunani masalahnya. Murah hati, kristeutai. Ini berasal dari dasar kata krestos, kresteutai. Berasal dari kata dasar krestos. Ingat Kristus, ini krestos, kresteutai, murah hati. Kristus itu artinya murah hati sebetulnya. Makanya orang pelit tidak masuk surga itu jelas. Karena lawan katanya Kristus. Kristus itu murah hati. Artinya kebaikan, aktif berbuat baik terhadap semua orang, aktif berbuat baik kepada orang lain, bukan asal-asalan. Kristos itu artinya berbuat baik, aktif berbuat baik, menghasilkan tindakan positif dalam arti berguna atau bermanfaat. Murah hati yang dimaksud Paulus, kita bermanfaat buat orang lain. Bukan ala kadarnya. Aktif mencari kesempatan untuk berbuat baik, itulah kristeutai. Aktif mencari kesempatan untuk bermanfaat bagi orang lain. Bahkan kepada orang yang tidak layak. Itu murah hati. Murah hati itu Bapak Ibu, sifat ilahi yang diteladankan Yesus kepada manusia. Yesus seringkali bertanya, kalau Anda baca Alkitab ya, Yesus seringkali bertanya, apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pernah baca itu? Ingat, Yesus seringkali tanya itu. Kayak orang kengangguran. Tapi itulah kasih. Apa yang bisa kuperbuat bagimu? Dia tahu orang yang kelihatannya kesusahan, apa yang bisa kuperbuat bagimu? Ada orang yang tidak bisa melihat, aku ingin melihat. Dia langsung sembuhkan. Sudahkah kita? Sudahkah kita punya hati seperti Yesus? Sudahkah kita melihat orang dan mencari kesempatan berbuat baik kepadanya? Apa yang bisa kuperbuat bagimu? Kelihatannya kamu kok ada masalah. Aku tidak mau ikut campur, tapi apa yang bisa aku bantu? Sudahkah kita punya hati untuk aktif mencari kemurahan, kebaikan? Itu Kristus. Itu murah hati yang dimaksud dalam 1 Korintus 13 ini. Bukan asal ya. Ada kepengemis lewat sakwelase.
Masalahnya kalau itu aja enggak mungkin kita berpikir, apa yang bisa aku berbuat bagimu? Mulailah belajar saolase memang, tetapi bukan itu target orang Kristen. Target sikap orang Kristen, target yang diinginkan Tuhan terhadap orang Kristen, apa yang bisa ku perbuat bagimu? Apa yang bisa ku lakukan bagimu? Aku mau ambil bagian dalam masalahmu. Aktif, cari tahu. Enggak nunggu orang laporan. Tolong saya lagi kesusahan Enggak nunggu begitu. Tapi yang punya kemampuan, dia yang turun. Yang punya kelebihan, dia yang turun. Apakah yang bisa ku bantu? Itu namanya memanusiakan manusia. Karena enggak semua orang miskin ya, yang bisa ngomong, tolong enggak bisa. Ada orang-orang yang malu, yang merasa tidak layak, yang sungkan. Sehingga yang kaya, yang punya kemampuan, yang berlebihan, itulah yang harus turun. Apa yang bisa ku perbuat bagimu? Itu hatinya seperti Kristus. Amin. Sering orang Kristen tidak ngerti. Bapak Ibu, Yesus sering bertanya, apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Seseorang yang memiliki hati Kristus tidak akan menunggu orang berteriak minta tolong, tidak akan. Tapi orang yang memiliki hati Kristus, dia akan cari tahu siapa yang bisa dia tolong. Wah, saya melihat, bukan saya melihat, saya memahami hal ini, saya tersingkap, waduh. Kita masih jauh Bapak Ibu. Harus jujur. Berikutnya, kasih tidak cemburu. Kata cemburu ini artinya netral sebetulnya. Ya, bisa dipahami positif, bisa dipahami negatif. Tapi yang dimaksud Paulus di sini tidak cemburu dalam arti negatif. Kalau cemburu dalam arti positif, lah dia istriku, itu milikku, ya itu wajar, itu sah, itu tidak ada masalah. Ya, cemburu dalam arti ini artinya iri, dengki. Kasih tidak cemburu. Maksud Paulus adalah seseorang dengan kasih yang sejati tidak akan merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Seseorang dengan kasih ya tidak akan iri terhadap karunia atau berkat untuk orang lain. Tidak perlu iri, tidak merasa perlu lebih unggul dari orang lain. Itu maksudnya, jangan iri, tidak boleh iri, tidak boleh cemburu itu. Wah, gereja itu diberkati ya. Sukses ya. Tapi caranya kok ngono. Nah, gitu ya. Kita kadang-kadang tahu banyak gereja dengan cara-cara yang tidak terpuji. Kita tidak boleh iri loh. Saya sebagai gembala nggak boleh kok gitu ya Tuhan. Nggak boleh. Ya itu urusannya dia sama Tuhan. Seandainya pun dia berdosa, urusannya sama Tuhan. Kita tidak boleh iri. Ya kita lakukan saja apa yang kita bisa, kita lakukan saja apa yang kita anggap benar, sudah. Tidak boleh iri dengan gereja lain. Terhadap hamba Tuhan lain kita harus saling melengkapi. Nggak boleh iri, nggak boleh merasa bersaing. Warung sebelah kok tambah rame. Aku dibatasi, jam 9 ke atas nggak boleh buka. Istilahnya gitu, iya kan? Kita tahu kebenaran banyak begini, begitu nggak boleh. Kan kita dibatasi, sedangkan sana sakarepe. Nggak boleh, ya sudah itu urusan mereka. Yang penting pola pikir kita kepada sesama hamba Tuhan, ya baik gereja lain maupun di tempat ini apalagi, ya ayo kita bergandeng tangan, kita tidak boleh iri. Kita berjejaring, kita kompak untuk sama-sama melayani Tuhan.
Kalau untuk gereja kita, ini misalnya saja, saya nggak boleh iri sama Cilili. Bisa nyanyi, bisa main keyboard. Ngerti maksudnya ya? Karena bakatnya kan masing-masing, talenta masing-masing. Kita bergandeng supaya pelayanan ini jalan. Nggak perlu iri. Gitu. Ada yang merasa lebih baik bisa ngatasi semua, monggo. Kita lakukan apa yang kita bisa, nggak perlu iri. Bahkan pernah suatu saat saya ngomong Bapak Ibu, kalau ada orang yang bisa khotbah lebih baik, merasa lebih baik dari saya dan mau jadi gembala, monggo kok. Saya harus merasa kosong. Lebih baik kok, monggo silakan. Gak boleh bersaing. Harus punya itu. Ini proyek Tuhan, bukan proyek pribadi. Ya, itu artinya tidak cemburu, tidak boleh iri, maksudnya itu. Berikutnya, tidak memegahkan diri. Oh, perpereutae. Mangele. Tidak memegahkan diri. Artinya tidak membanggakan diri, tidak pamer, tidak berbicara besar tentang diri sendiri, tidak show off. Halo, ngerti ya? Tidak menonjolkan diri. Iki lo aku hebat. Nek gak ada aku mandek pelayanan. Itu memegahkan diri dalam arti show off. Dia pamer, dia menunjukkan. Paulus mengatakan seperti ini karena jemaat Korintus itu suka pamer. Ingat ya, ini kan 1 Korintus 13, jadi konteksnya jemaat Korintus. Di jemaat Korintus itu banyak orang pamer bahasa roh, pamer menyembah, cenderung mencari panggung rohani. Enggak boleh. Kasih itu tidak perlu pengakuan manusia, tidak perlu membesar-besarkan diri. Orang yang punya kasih, dia rela tetap tidak terlihat. Itu maksudnya. Ya, jadi tidak memegahkan di sini, ho perpereutai, itu maksudnya. Nah, selanjutnya ada kata tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Ho fusiontai, fusiotai. Ya tadi perpereutai, yang ini fusiotai. Kasih tidak memegahkan diri, tidak show off. Berikutnya, tidak sombong. Nah, apa bedanya? Tidak sombong dalam hal ini, fusiotai, itu artinya batin. Mungkin tidak terlihat, mungkin tidak show off. Tetapi ada kebanggaan dalam hati. Orang seperti ini tidak punya kasih Bapak Ibu. Orang yang punya hati tidak akan merasa hebat. Ya. Perbedaan dengan perpereutai, kesombongan yang terlihat itu perpereutai. Tapi fusiotai, kesombongan batin, kesombongan rohani. Sombong rohani, merasa someone. Seseorang yang memiliki kasih tidak merasa lebih tinggi atau lebih hebat dari orang lain. Tidak perlu merasa lebih rohani. Tidak membangun identitas di atas keunggulan orang lain. Itu artinya. Dan ini sulit terlacak Bapak Ibu. Karena ini masalah hati. Kalau tadi perpereutai itu show off, kelihatan dari gerak-geriknya ketok. Tapi kalau yang ini tidak sombong, fusiotai, ini masalah batin. Contohnya, orang yang sekolah S3 teologi gitu ya, itu merasa lebih pintar dari S1 atau S2. Kamu siapa kamu? Aku 30 tahun jadi dosen teologi, kamu siapa? Kamu masih belajar membaca, ya kamu masih belajar membaca. Aku sudah tahu. Wah.
Banyak orang S3 bisa ngomong begitu, dalam hatinya loh ya. Tidak mau mendengar nasihat dari orang-orang S1 atau S2. Dia merasa paling pintar, paling mengerti. Sehingga kalau ditegur orang S1, S2, siapa kamu? Dia tersinggung. Ini sombong. Kamu masih belajar alef, bet, gimel, dalet. Aku sudah membaca. Wah, sombong. Tidak boleh seperti itu. Merasa lebih saleh dari orang lainnya. Dia merasa saleh, bisa doa pagi rutin, bisa doa puasa rutin. Dia merasa lebih saleh dari orang yang tidak pernah berdoa atau puasa. Ini sombong. Ini loh fusiotai. Bukan salah doa puasanya, tapi kamu gak perlu merasa lebih saleh dari orang yang tidak doa puasa. Bahaya loh Bapak, Ibu. Menjadi orang ritualis, mampu melakukan ritual dengan sempurna, seringnya orang-orang seperti ini merasa lebih baik dari orang lain. Itu kan yang dikecam Tuhan Yesus. Hei kamu orang Farisi, kamu tuh modelnya tok api, kuburan putih, bersih, tapi dalamnya kotor. Itu maksudnya. Nggak usah sombong. S3 ya S3 aja, doa ya doa saja, puasa ya puasa aja, tapi nggak perlu merasa lebih hebat dari orang lain. Kalau kamu merasa lebih hebat dari orang lain, lebih suci, lebih pinter, lebih saleh dari orang lain, kamu sudah fisiotai. Halo Bapak Ibu. Kalau dibedah kata per kata, cacatnya kita ini kelihatan. Betul? Banyak Bapak Ibu masih, aduh Tuhan ampuni, aku butuh kemurahan-Mu. Betapa liciknya hati, yaitu fisiotai. Lanjut. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ho askemove. Artinya, kasih tidak melakukan yang tidak pantas. Misalnya ucapannya tidak mempermalukan orang lain di depan umum. Sikapnya tidak merendahkan martabat orang lain. Ya, tidak melakukan yang tidak sopan itu. Artinya itu, tidak mempermalukan orang di depan umum, tidak merendahkan martabat orang di hadapan orang lain, tidak berkata atau tidak bertindak seenaknya, tidak melukai dengan sikap yang tidak sensitif. Bapak Ibu, kasih sejati tidak hanya benar di hati, tetapi juga indah dalam pandangan mata, indah dalam ucapan. Halo, itu. Ngomong sama orang mikir roh. Dulu saya Bapak Ibu ngomong sama orang, saya jeplake karena saya anggap teman baik. Tapi mengerti hal ini saya ngerem. Kalau Anda lihat saya kebanyakan diem, lebih baik diem daripada salah ngomong dan orang lain sakit hati. Halo. Seseorang dengan kasih, peka terhadap perasaan orang lain, tahu bagaimana bertindak dengan bijaksana. Tidak hanya benar, tetapi juga tepat dalam penyampaian. Wah itu. Contoh, seseorang yang punya kasih, dia akan punya hikmat dalam berelasi, dalam berhubungan, dalam pertemanan, tidak body shaming atau shaming-shaming yang lain, tidak mempermalukan dalam hal-hal yang lain, tidak merendahkan. Kamu kok begini, kamu kok begitu, pakaianmu kok begini, pakaianmu kok jelek. Itu mempermalukan Bapak Ibu. Halo, ayo ubah.
Kalau kita orang tua mengerti ini, saya sudah tahu Pak kalau itu, oke baik. Didiklah anak-anak Anda supaya tidak body shaming. Gendut lu, kurus lu, bajumu kok jelek. Itu body shaming loh. Sepeda motormu kok butut. Bapak Ibu, kadang-kadang mulut kita ini, istilah mama saya ya, locer. Locer, mungkin itu bahasa Madura mungkin ya. Lamis, locer, nggak ada remnya. Mungkin niatnya guyon, tapi tahu nggak itu orang itu sakit hati karena omongan kita. Jaga mulut. Kalau kamu punya kasih, kamu mau berpikir sejenak untuk ngerem, nggak bicara seperti keinginan hatimu. Halo. Hati-hati dalam mulut. Misalnya anak-anak sekolah, jaga mulut anak-anak kita. Kamu nggak usah komentar bekal yang dibawa temanmu ya, ajari. Jangan sampai teman ya di sekolah, kamu kok cuman bekalnya ini, nasi sama tahu tempe. Gak pantas loh. Untung ada MBG. Saya bukan setuju MBG ya, tapi dengan MBG kan semua sama. Betul. Masakan busuk semua itu kan. Tetapi ayo kita belajar, jaga mulut, gak usah komentar. Kok cuma nasi sama tahu tempe? Lah kalau orang tuanya mampu cuman begitu. Banyak hal yang kita tidak sadari, yang perlu kita sadari. Bapak Ibu, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Kasih sejati tidak berpusat pada diri. Kasih sejati tidak egois, tidak menjadikan kepentingan pribadi sebagai prioritas utama. Ya. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Hoseteta eutes. Kasih bukan tentang apa yang saya dapat, tetapi apa yang bisa saya berikan, itu kasih. Kalau Anda Bapak Ibu dalam berelasi dengan sesama, selalu berpikir apa yang saya dapat, Anda tidak punya kasih. Kalau kita dalam berhubungan dengan sesama, kita bisa berpikir apa yang bisa saya beri. Itulah kasih yang sejati. Tidak cari kepentingan sendiri, tidak cari untung sendiri. Dia mau jadi Kristos, dia mau jadi murah hati untuk sesamanya. Bapak Ibu, ini bertolak belakang dengan sifat manusia yang cenderung mementingkan diri. Betul enggak? Ini loh kenosis. Kenosis itu ini. Kenosis itu bukan sekedar tidak berpikir cabul. Kenosis itu bukan cuma sekedar tidak boleh marah. Tapi kenosis itu berpikir bagaimana aku tidak mementingkan keuntungan diri sendiri. Bagaimana aku berpikir untuk kepentingan orang lain. Bagaimana aku jadi berkat buat orang lain meskipun aku tidak dapat apa-apa. Itu loh kenosis. Itu loh tidak mencari keuntungan diri sendiri. Selanjutnya, kasih tidak pemarah. Ya ini mirip sama yang pertama. Artinya tidak mudah tersulut, tidak mudah emosi, tidak reaktif terhadap hal-hal kecil. Kasih berarti memiliki respon yang bijaksana. Ini bukan menekan emosi ya, tetapi kasih itu bisa berpikir lebih logis, lebih jauh ke depan, ya, sehingga dia tidak mudah meledak. Kasih tidak pemarah. Ini contoh paling sederhana. Kita sedang nyetir mobil, lalu dipepet gitu ya sama emak-emak. Akhirnya kita gopoh gitu ya,
lalu hampir terjadi kecelakaan. Yang disebut tidak pemarah, kita enggak usah tancap gas, nguber emak-emak, lalu, bu, sing gena kon, enggak perlu. Atau nyalip balik, wah, sambil ngepel, dinin, wah. Kita harus berpikir lebih panjang. Siapa tahu emak-emak itu istrinya jenderal. Ngerti maksudnya enggak? Lah kita sosok jagoan, lah kalau diurus panjang. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kita bisa berpikir waras. Itu maksudnya. Kita berpikir tidak pemarah itu dalam hal ini ya, itu bisa mengatur emosi kita. Kita lebih dipimpin oleh cara berpikir yang benar. Jangan sampai merugikan kita, itu maksudnya. Ya. Tidak mudah meledak. Gitu. Berikutnya, kasih tidak mengingat kesalahan orang lain. Kasih tidak mengingat kesalahan. Logistai. Logos, logis, logika. Logistai. Itu kata logistai, itu seperti ini. Kata logistai ini kata yang sering dipakai dalam istilah akuntansi. Mencatat, debit kredit, semua catatannya lengkap. Jadi orang yang harus punya kasih, tidak usah senang mencatat kesalahan orang, itu maksudnya. Kasih tidak seperti buku catatan atau buku akuntansi yang mencatat semua kesalahan orang untuk dipakai nanti. Untuk diundat. Ngerti diundat? Tidak terus diingat untuk disimpan sebagai luka, untuk dijadikan balas dendam. Terus diingat. Kasih tidak seperti itu loh. Ampuni, kalau bisa lupakan. Selanjutnya, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ho kaire te adikia. Kasih, Bapak Ibu, tidak senang melihat orang lain gagal. Kasih, kalau kita punya kasih, kita tidak senang melihat orang lain jatuh dalam dosa. Atau mengalami hal buruk. Bahkan seandainya pun itu orang yang tidak suka sama kita. Jangan pernah berharap dia jatuh ke lubang. Jangan berharap dia kena kecelakaan, gitu ya. Jangan pernah berharap orang yang tidak suka pada kita melakukan dosa. Nah kan, iya kan, nah enggak perlu, enggak penting itu. Lanjut. Ia menutupi, kasih menutupi. Ya, stego, dasar katanya stego, berarti menutupi, melindungi. Ya, ini seperti atap yang menutupi rumah artinya. Artinya apa? Ia tidak mempermalukan, ia menjaga kehormatan sesama. Ini bukan berarti melindungi pelaku kriminal ya, ini beda loh. Ya, seseorang dengan sifat jahatnya atau merugikan orang lain tidak boleh kita lindungi. Contoh, Pak kasih melindungi, tapi kita melindungi seseorang yang cabul, di mana dia sudah mencabuli 10 orang misalnya. Lalu kita melindungi, ini bukan yang dimaksud loh ya. Kalau kita melindungi seorang pencabul, berarti kita tidak melindungi 10 orang yang dicabuli kan? Ini tidak benar. Bukan itu yang dimaksud, tapi kesalahan pribadi yang tidak berdampak bahaya buat sesama. Ya. Kasih itu menutupi dalam arti jangan bongkar aibnya. Misalnya ada seseorang yang bangkrut. Aku bangkrut, aku gak bisa bayar hutang. Tutupi, gak usah diler. Dia bangkrut loh, dia gak bisa bayar hutang. Itu gak perlu. Tutupi.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Kasih itu menutupi. Mungkin dia gagal dalam rumah tangga, dia cerai. Tidak usah diworo-woro, dia cerai. Gak perlu, gak penting itu. Kita tutupi. Kadang-kadang orang Kristen itu punya standar hidup yang berlebihan, yang lebay gitu ya. Nah ini kadang-kadang menjebak orang yang seharusnya misalnya bangkrut. Bangkrut kan tidak ada masalah, namanya orang kerja itu kan pasti ada naik, ada turun. Kan nggak perlu dipermalukan, nggak perlu dibahas, biasa aja. Tapi kadang-kadang jadi omongan kan, karena teologi yang salah, dia dosa, dia nggak perpuluhan. Kan jadinya begitu. Tutupi saja daripada jadi pembahasan orang. Bapak Ibu, kasih itu percaya. Pistewo. Ya mirip iman. Kasih percaya segala sesuatu, tidak berarti percaya secara naif. Kasih berusaha melihat sisi positif orang lain dan percaya bahwa Tuhan masih bisa bekerja terhadap orang lain. Percaya, masih mau berharap. Nah ini sama dengan yang berikutnya, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Maksudnya apa? Kasih itu tidak cepat menyerah. Dia tidak kehilangan pengharapan. Dia tetap berharap bahwa seseorang bisa berubah. Ayo sabar yuk terhadap orang ini. Orang ini masih berprogres, masih bertumbuh. Jangan terjebak dengan masa lalunya. Kita lihat kemungkinan yang lebih baik di depan. Itu. Percaya, berharap itu. Kasih itu selalu punya sisi positif yang bisa dilihat. Jangan cari negatifnya, tapi cari positifnya. Ya, contohnya apa Pak? Ya contohnya seperti anak tadi. Apakah kalau anak Anda di sekolah peringkat terakhir terus, di bawah dia sudah ada naik kelas, apa Anda tidak sekolahkan? Sekolahkan toh? Itu namanya Anda masih percaya. Itu Anda masih berharap. Suatu saat aku percaya dia gak ranking terakhir terus. Ngerti maksudnya? Bahkan kalau seandainya ranking terakhir terus, aku percaya suatu saat ada hal yang bisa dibanggakan. Ada hal yang bisa ditonjolkan. Itu lo percaya, itu lo berharap. Enggak lemah. Kon lele tak sekolah, gak pinter-pinter, gak usah sekolah wis mesitan. Enggak begitu. Selama kita masih punya duit, kita bisa nyekolahkan, dia sekolahkan. Itu kasih. Kecuali memang enggak punya duit ya. Lain. Bapak Ibu, inilah bentuk kasih di mana kita harus sempurna melakukannya. Nah, sempurna itu apa? Nanti di khotbah-khotbah berikutnya akan saya bedah. Semakin kita sempurna melakukan kasih, semakin kita menjadi terang Tuhan. Semakin kita melakukan kasih, semakin kita menjadi terang Tuhan. Namun Bapak Ibu, di saat yang sama, kita akan habis seperti lilin atau kayu bakar. Betul? Semakin kita punya kasih, semakin terang kita. Semakin kita jadi alat terang Tuhan. Tetapi di satu sisi, kita akan habis. Siapkah kita? Satu sisi semakin terang, satu sisi cepat habis. Kita akan leleh seperti lilin. Ingat ya, di zaman Tuhan Yesus perumpamannya api, itu api lilin atau api kayu bakar. Tidak mungkin tidak mungkin terang itu dalam arti lampu, tidak mungkin. Terang itu pasti melelehkan lilinnya. Terang itu pasti menghanguskan kayu bakarnya. Ini resiko yang harus kita ambil. Sebagai anggur tercurah, roti terpecah, habis. Sangkal diri, pikul kayu salib, itu sama. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah. Ayo dibaca yuk.
Ayat terakhir. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Bapak Ibu, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus. Kadang-kadang orang bingung, lalu siapa yang buat? Nah, arti yang sebetulnya begini ya. Allah membuat kita serupa Yesus sebagai pola karakternya. Allah menciptakan kita, Allah yang membuat kita dengan prototipe Yesus, dengan cetakannya Yesus, dengan standarnya Yesus. Amin. Itu artinya. Allah membuat kita serupa Yesus sebagai karakternya. Pola rasa dan pola pikir kasih yang seperti Yesus inilah yang harus ditumbuh kembangkan dalam hidup kita terhadap Allah, sesama, atau orang yang memusuhi kita, atau komunitas bahkan. Nanti akan saya khotbahkan. Bapak Ibu, Anda mengampuni sesama yang bukan komunitas itu mudah. Tetapi Anda mengampuni sesama yang masih satu komunitas, di mana hampir setiap hari ketemu, itu lebih sulit. Betul enggak? Wong iki mana? Kasih itu perlu dikembangkan. Ya, khotbah berikutnya itu. Subjek dan objek kasih. Kita akan belajar terus Bapak Ibu, supaya kita semakin matang mengasihi. Karena kita mau punya sikap hati seperti Yesus. Kasih. Amin. Mari kita berdoa.